Saya suruh sendiri. Karena apa? Saya dunia konten dan bisnis sampai dengan kontennya pun menjadi masalah sekarang ini. Iya. Ini adalah untuk membentuk karakter dan mindset Ryu. Jadi bukan karena soal uang gitu. Nah, kenapa saya suruh Ryu sendiri? Karena selama ini Ryu bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Tapi tetap saya dan mamanya kontrol dari belakang. Bimbing maksudnya. Tetap. Jadi kemarin ke Dr. Richard Lee itu pun mamanya ikut. Tapi saya nggak ikut. Nah, kenapa akhirnya saya mau ikut ke sini untuk masuk di podcast? Karena ternyata kemarin itu saya benar-benar dan mamanya pun benar-benar melihat. Mamanya kemarin juga nangis sebenarnya di belakang. Terus waktu Ryu ke mobil pun mamanya WA saya juga nangis. Karena dia ternyata melihat Ryu tidak menjadi seperti yang biasanya. Jadi dia tidak bisa berbicara sama sekali. Seperti begini nggak bisa. Sama sekali tidak bisa. Waktu kita nggak tanya waktu selesai. Maksudnya waktu podcast. Tapi setelah selesai, dia pun nangis di mobil. Di videoin sama mamanya. Lalu mamanya masih nggak nanya. Karena dia masih nangis, dia masih diem. Di rumah saya yang tanya. Masuk, saya peluk, saya tanya, Ryu kenapa? Gak apa-apa, ngomong jujur sama papa. Kenapa yang Ryu rasain? Aku takut ngomong, Pak. Aku takut ngomong. Berarti saya melihat hujatan netizen sudah masuk ke dia. Di saat itu saya langsung putuskan sama istrinya, sampai masalah ini selesai, saya akan damping Ryu dimanapun. Saya akan masuk. Walaupun ada konsekuensi sebagai papa pasti kan akan kena sasaran tembak kan? Nggak masalah, karena memang ya akan saya jelaskan sebenarnya apa sih. Ada yang bilang eksploitasi anak, ada yang bilang menggunakan ini untuk uang, untuk keluarga, dan saya kan pasti akan menjelaskan. Selama ini saya serahkan ke Ryu semua untuk menjelaskan. Karena saya anggap ini mohon maaf, ini bukan maksudnya dia nggak serius menjalankan semua, cuman ini kan dunia permainannya dia. Saya menganggap konten kreator dan bisnis jamu ini adalah dunia permainannya dia. Bukan merupakan dunia yang serius bagi saya dan istri. Artinya, kita harus serius di sini karena anak ini harus kerja, dapat penghasilan, nanti buat kita makan nih. Buat dia bayar uang sekolah, buat hidup kita. Kita nggak seperti itu. Istilahnya tempat dia main dan belajar. Maksudnya begitu kan? Betul sekali. Dan saya lihat selama ini dia ada masalah apapun dia bisa menyelesaikan. Tapi tetap kita pandu, Ryu begini-begini arahnya, Ryu begini-begini. Dan kemarin waktu podcast Dr. Richard Lee itu memang dia nggak bisa ngomong sama sekali. Sampai yang paling parah itu mamanya bilang, kemarin ditanya, dia kan sukanya les Mandarin. Disuruh sama Dr. Richard Lee, coba kamu ngomong bahasa Mandarin. Dia nggak bisa sama sekali. Iya kemarin, Ryu. Iya. Kamu nggak bisa ngomong kayak gini, nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, soalnya kan ya agak lagi stress down gitu. Sekarang udah mendingan? Udah mending. Kenapa udah mendingan sekarang? Ya karena kan aku udah mutusin buat emang fokus aja, karena ya aku nggak ada pilihan lain sebenarnya untuk maju aja. Dan itu kan hanya opini mereka, dan aku berusaha untuk tetap fokus sih. Berarti udah ngobrol sama papa lah ya. Udah dikasih gambaran juga. Kamu juga udah bisa lebih mencerna kan. Tapi sebelumnya kamu belum bisa cerna dengan baik gitu kan. Sebelumnya itu yang kamu rasa dan pikirkan apa? Yang aku rasain tuh kayak agak kecewa sama diri aku, karena wah kok bisa ya aku memberi statement yang bisa sampai disalahartikan, dan aku kaget juga, shock gitu. Jadi awalnya kamu kecewa ke diri sendiri dulu karena kamu ngerasa kok statementku akhirnya bisa jadi begini gitu ya. Iya, karena awalnya itu aku bikin video motivasi itu nggak ada kepikiran buat nyakitin orang lain, atau aku nggak kepikiran statement itu bisa disalahartikan. Karena tujuannya aku cuma mau menceritakan pengalaman aku kemas dalam motivasi dan konten. Itu konten di mana sih waktu itu? Kamu lagi podcast atau lagi apa sih? Oh, itu aku bikin di salah satu kafe. Oh, kamu sendiri yang bikin? Iya. Jadi tujuannya waktu kamu bikin konten itu untuk memberi apa sebenarnya? Memberi semangat ke orang kah? Atau pengen ngasih tahu ke orang kalau kamu itu pinter, kamu sudah berhasil? Tujuannya apa saat itu?
tujuan aku sebenarnya bikin konten itu tuh ya, aku tuh pengen membagi semangat dan aku pengen kita tuh bisa berkembang bareng-bareng sesama bangsa warga Indonesia biar nggak kalah saing dan ketinggalan dengan negara-negara lainnya di